Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita akan membahas si majalah Tempe ya guys. Yang lagi viral katanya diteror kepala babi guys. Yang uniknya itu ya guys ya, ini kupingnya guys hilang guys, ini kupingnya nggak ada. Itu ya sampai viral loh. Wow, luar biasa ini ya, yang ditujukan kepada si Ica atau Caca, itulah yang perempuan lah pastinya. Ini bisa dibilang ya bukti kepada majalah Tempe ya guys ya. Itu masyarakat sudah muak atas ya narasi-narasi pemecah belah ya guys ya, yang terus-menerus menyerang pemerintah guys. Akan tetapi bisa juga ini adalah karangan mereka. Bisa dibilang ya kayak kemarin guys gitu kasusnya apa sih, banner yang bertuliskan Megawati ilegal guys. Bisa seperti itu ya guys ya. Jadi ya kirim sendiri, buka terima sendiri, koar-koar sendiri. Ini soalnya apa? Sekelas media Tempo guys kan mempunyai yang namanya CCTV. Terus juga yang kedua tidak ada namanya. Terus lagi berat ya. Ya otomatis kan harusnya berpikir lah ini dari mana. Wong saya saja, wong desok guys ya, kalau ada paketan yang tidak ada namanya, saya nggak berani buka, saya nggak berani terima. Soalnya apa? Kalau itu bom gimana? Ya wong Tempo ya guys ya. Loh, kenapa bisa seperti itu? Ya kan di konten kemarin-kemarin saya pernah bilang masalah USAID ya guys ya, yang sudah ditutup oleh Donald Trump, Presiden Amerika. Lah, apa hubungannya dengan Tempe? Ya ada guys, karena apa? Dari anggota ataupun ya ternaknya USAID itu ya, itu kan dari Indonesia ada dari Narasi dan juga si Tempe guys, itu ya. Kalau dari media asing itu yang kemarin bilang katanya Pak Jokowi kena kasus korupsi ocrep. Jadi intinya nggak ada dana dan ingin apa guys? Ingin simpatisan dari masyarakat supaya Tempo naik daun kembali guys. Apalagi dia bukan hanya di YouTube saja, tapi di medianya ataupun seperti koran ataupun yang sekarang yaitu blog kayak gitu. Kalau sepi ya semakin menurun. Ada aja guys ya gebrakannya guys ini. Dibuka langsung nggak? Dibuka nggak? Buka aja. Ada alamatnya? Nggak ada. Aneh ya guys. Cara unboxingnya juga aneh. Apa bang? Daging. Kepala babi kan? Iya. Coba buka. Iya ini. Tuh. Kepala babi kan? Semoga salah ya. Cara buka yang tadi sama yang sekarang beda ya guys ya. Kalau yang tadi itu biasa guys kayak gitu. Seakan tidak ada bau. Nah di sini itu cara bukanya juga beda guys. Kayak mundur-mundur kayak gitu. Seakan itu bau. Aduh gimana ini ya. Sutradaranya kecewa ini. Tenang. Ya. Coba. Oh iya, kepala babi ini. Kepala babi nih. Bau banget ya. Siapa tadi yang nerima, Bang? Awal. Tadi Cica bawa dari bawah, Heeh. kotak besar. Dikirimi paket tidak dikenal. Terus dibawa ke lantai kerja kami di Tempo. Ikut buka dari awal. Udah bau-bau busuk tuh. Pas dicek bawa ke bawah bener kepala babi juga. Sudah
bau-bau busuk. Sudah tahu katanya guys, tetap dibuka ya guys. Kantor Tempo dikirimin bangkai kepala babi. Kiriman itu dikemas dalam paket kotak yang ditujukan spesifik kepada Francisca Christy Rosana atau Cica pada 19 Maret lalu. Cica adalah wartawan Despolitik Tempo dan host senior Bocor Alus Politik. Saat paket itu diterima, Cica berada di luar kantor buat liputan. Paket itu baru dibuka esok hari pada 20 Maret. Hussein, salah satu rekan Cica, membantu membuka kardus itu. Saat membuka kardus itu, bau busuk udah langsung menyebar. Mereka langsung putusin membuka seluruh kardus di luar gedung. Setelah terbuka, isinya bangkai kepala babi dengan 2 telinga terpotong. Pengiriman kepala babi ini dianggap punya makna tertentu. Dalam beberapa kepercayaan, kepala babi biasa digunakan dalam ritual pengantaran roh ke alam lain. Kalau dikirim ke seseorang, itu bisa diartikan sebagai ancaman kekerasan, kutukan, ilmu hitam, hingga kematian. Jadi kiriman itu bisa ditafsirkan giliran lo selanjutnya. Giliran lo selanjutnya lo. Hayu lo, hayu lo. Tapi ya tenang ya guys, tenang. Yang ngirim sendiri ya tenang guys. Majalah Tempo dikirimin kepala babi. Kado khusus buat cicak. Cicak-cicak di dinding. Ya. Aduh, lucu. Ya, kalau Cica nggak suka ya nanti saya kirimin bipang lah. Ya, komentar jurnalis bilang ini akan menghambat kebebasan bicara. Persis seperti Karni Ilyas komen kepada Pak Jokowi ketika diwawancarai. Tapi masih banyak publik, terutama juga dari survei, yang menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga kita tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi sebetulnya kita inginkan. Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang kita sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Bapak Karni nggak melihat? Ya, saya perlu dapat dari Bapak sendiri. Dan langsung dijawab oleh Pak Jokowi. Ya saudara, kalau saya boleh komentar, ini adalah mungkin respon daripada masyarakat ya, yang mungkin sudah mual dengan gosip dari majalah gosipnya Tempo ini. Kalau Tempo yang dulu saya pernah suka baca ya, itu Tempo memang berkelas. Saya menganggapnya Tempo itu ibarat majalah Times Magazine di Amerika sana. Tapi Tempo yang setelah Pilpres ini udah kayak majalah gosip aja. Udah nggak ada mutunya. Jadi ya menurut saya kongres ya buat Cica yang dapat kiriman kepala babi. Serius, ini saya nggak anggap serius. Saya anggap ini lucu. Mungkin ketika Faisal Basri mengatakan gentong babi. Kalau pork barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang. Celengan juga kan biasanya simbolnya babi gitu. Artinya menggelontorkan uang, ya. Itu mungkin respon masyarakat atas ketidaksukaan
kepada majalah Tempo yang mungkin sudah klimaks, ya, klimaksnya. Nggak ada kaitan itu dengan RUU TNI, itu nggak ada urusan itu, ya kan? Kalau dikait-kaitkan ya semuanya Cica. Aduh, kantor media Tempo diteror. Kayak mana cara terornya, Bung? Dikirimi ke Bella Baby. Alah, parah kali yang ngirim ini, Bah. Ini bulan puasa. Kalau ngirim itu kirim kelapa muda. Takjil. Ya itu sih ya, kan daging guys ya. Dikira kan biar itu daging kebo lah. Daging celeng kepala babi itu kan takjil guys. Kepala babi kok kirim? Itu pun kepalanya aja, nggak ikut badannya. Efisiensi, Pung. Efisiensi. Siapa kira-kira ya? Agak susah ditebak ini. Kalau misalnya kepala banteng yang dikirim udah bisa kita tebak siapa yang kirim. Ini kepala babi. Partai mana yang lambangnya kepala babi? Anaknya kebo katanya guys ini. Kan begitu. Kalau misalnya kepala banteng katanya udah tahu kita yang kirim partai sana. Kepala burung contohnya. Garuda. Yang kirim partai sana. Kan begitu, banyak kali bintang-bintang ninja contohnya. Oh, yang ngirim partai sana, kan begitu. Bintang, Sengkuni. Partai Umat. Partai Sengkuni. Ini kepala babi. Kuperiksa mulai berdirinya partai di Indonesia ini, mulai dari awal berdiri sebelum kemerdekaan sampai sekarang, nggak ada partai yang lambangnya kepala babi. Aduh, makanya ini sangat misterius gitu loh, ya kan? Tapi jujur aja lah aku bilang, ya, kami sebagai masyarakat, cemana mau kami bilang, nggak ada yang bisa kami bantu. Iya bener guys ya, kami sebagai masyarakat nggak bisa bantu, karena kalau kita membantu mereka ya sama saja menggagalkan rencana mereka. Kami hanya bisa mendoakan. Ya, kalau udah nggak tahan lagi kami tertawakan. Kami bukan tertawa dengan terornya ya, enggak. Kalau masalah teror itu kami kecam itu. Masalah kepala babinya, kenapa bilang? Udah dikirim kepala babi, telinganya dipotong. Nggak di situ telinganya. Gimana yang ngirimin yang dimasaknya juga telinganya di rumah? Telinganya dipotong. Ini namanya efisiensi. Bener ya guys, ini namanya efisiensi loh. Aduh, yalah. Jadi mereka sudah melapor kepada kepolisian ya, dan juga kepada KKJ, Komite Keselamatan Jurnalistik ya, jurnalis. Jadi kalau bisa dikatakan jujur aja lah ya, begini, ada beberapa pendapat. Ini pendapatku pribadi, aku punya hak ya untuk berpendapat ya. Jadi pendapat pertama, opiniku seperti ini. Ini sebetulnya mereka yang bikin ini. Kerja mereka ini. Ya, kenapa bilang? Kan kita udah tahu ya, bagaimana mereka saat ini ya selalu menyerang pemerintahan, selalu menyerang Bapak Joko Widodo, kan begitu. Nah, dan akhirnya mereka tidak mendapat simpati dari masyarakat, kan begitu. Tidak mendapat simpati masyarakat, dan juga kalau nggak salah yang kedua, donatur sudah berkurang.
Dari mana Pung tahu? Salah satu yang mendonasi, ya salah satu donatur daripada majalah Tempo menurut informasi, ini menurut informasi adalah USAID, ya. USAID, ya, itu juga yang mendanai OCCRP. Kan begitu, ya. Jadi USAID ini pusatnya ada di Amerika Serikat. Dan kalian tahu bahwasanya, ya, Presiden Donald Trump sudah membekukan USAID sehingga tidak ada lagi dana. Koreksi aku kalau memang bahasa membekukan itu salah, koreksi aku. Yang penting gak ada lagi mengalir dana. Koreksi Bung, koreksi salah. Yang benar itu kena karma. Makanya jangan lawan orang baik. Karena USAID itu juga yang kemarin itu membiayai OCCRP. Yang kemarin dibilang katanya Bapak Jokowi raja korupsi. Yang digoreng sama Abraham Samad, digoreng lagi sama Amin Rais, digoreng lagi sama Rocky Gerung. Begitu narasumbernya langsung meminta maaf kepada Bapak Jokowi. Sampai sekarang munculnya Rocky Gerung gak ada minta maaf. Itu dia, ya. Jadi mereka sudah kehilangan dana. Akhirnya apa? Ya mereka cari simpati lah. Karena apa? Mereka perlu dapat kepercayaan dari masyarakat lagi. Karena apa? Ya, mereka nggak punya dana. Ya otomatis dana itu mereka butuhkan dari masyarakat yang membeli majalah Tempo, yang menonton acara Tempo, yang membaca blog-blog mereka. Betul, kan begitu, itu perkiraan pertama. Itu guys, kami ya konten kreator itu bukan menuduh guys, hanya punya pendapat sendiri, punya pemikiran sendiri. Ya secara logika lah ya guys ya. Media Tempe guys, itu kan gede banget itu guys, kantornya itu gede, lah datang. Terus ada security, ada pengawasnya guys itu. Lah ada ini mas, ada paket dari siapa? Nggak tahu buat siapa, Mbak Ica, Mbak Cica. Ya otomatis harusnya tidak diterima. Karena apa? Lah katanya jurnalis. Jurnalis kok dikasih apa-apa tanpa diketahui bisa mau guys. Wong saya saja yang orang desa ya guys ya, ada paket kiriman yang tidak tahu dan dari mana asalnya, ya saya nggak mau nerima guys. Misal kalau saya nerima nanti berbahaya. Ya kalau isinya cuman kayak boneka yang itu guys, sirkus yang dibuka cuma nonjok kayak gitu ya guys ya, itu nggak masalah. Tapi kalau isinya bom, kepriwe guys. Jadi kalau saya pribadi itu ya memang menafsirkan bahwa itu adalah kiriman sendiri, buatan sendiri, sama persis kayak Mak Banteng kemarin guys, yang muncul banner-banner yang bilang Megawati ilegal gitu guys. Itu, dan gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.